Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'il kiram. Khususan ila mu'allif hadzal kitab rahimahullahu taala rahmatal abrar. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi umuri dinina wa dunyana amin. Wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa liman lahaqquna alaina khususan ila hadratir ruhi baya soleh sepuh, ila hadratir ruhi baya saleh soleh, ila hadratir ruhi baya alikum aidi saleh soleh, ila hadratir ruhi baya hamam munaji, ila hadratir ruhi baya faqih maskumambang, ila hadratir ruhi baya Duma ila hadratir ruhi baya Su'aib Ali bin Kiai Khalil, wa ila hadratir ruhi baya Mundadin bin Kiai Hasbullah, ila hadratir ruhi baya Dimadi Rais Kalibung, ثم إلى حضرة من فتح هذا الدار وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا بي بعلومي في الدارين آمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. ومحب دنيا قائل أين الطريق أين الخلاص كمسكر شرب الطلا. ومحب الدنيا قائل أين الطريق أين الخلاص كمسكر شرب الطلا. كشرب الطلا juga boleh. ومحب الدنيا iku qailun. Wa muhibbud dunya lan utawi wong kang demen dunia iku qailun wong kang ngucap aina iku endi at-thariq utawi dalan. Termasuk aina iku ana endi al-khalasu utawi keselamatan atau jalan keluar. Kamuskirin gambari kaya wong kang mabuk syaribatila krono ngombe khomer saceng. Yakni ngersakake sapa ingsun Kyai Nazim annaman lam yazad fid dunya huwa muhibbun laha yakunu mithla sakroni awil ghariqi fala yahdadi ila at-tariq bal daiman yaqulu aina at-tariq aina al-khalas wa dhalika lishtighali dhahirihi bi talabiha wa batinihi bi iradatiha. Yakni ngersakake sapa Kyai Nazim annaman ing sak temene menungso barang siapa lam yazad kang ora zuhud sapa man fid dunya ing dalem perkara dunia wa ya utawi man iku muhibbun iku wong kang demen laha maring ad-dunya yakunu iku ana sapa man ana iku mithlas sakroni iku ngupamani wong kang mabuk. Orang yang tidak zuhud terhadap perkara dunia, menurut Kyai Nazim di sini
digambarkan seperti halnya orang yang sedang mabuk. Awil ghariki utawa ngupamani wong kang kerem, tenggelam. Fala yahdati mongko ora oleh pituduh sapa man lam yazat fid dunya ila tariqi maring dalan bal balik tetap ini daiman halis selawase yakuli ku ngucap sapa man ngucap ing pengucap aina tariq aina iku ana endi at-tariqu utawi dalan ainal khalas iku ana endi al khalasu utawi jalan keluar atau keselamatan. Mana ini pintu keluarnya, mana ini jalan keluarnya, mana ini jalan menuju keselamatan. Orang tenggelam itu loh, sama orang mabuk itu kan sudah mabuk, satu botol tambah lagi satu gelas, tambah mabuk tambah lagi, tambah terus ditambah sampai seolah-olah dia itu nanya, kok nggak selesai ini ya, mana jalan keluarnya, mana jalur atau jalan menuju keselamatan. Wadzalika lan utawi mengkono-mengkono qaul iku listighali dzahirihi krana ketungkule dzahire man bitolabiha kelawan sebab nyupreman ha ing ad-dunya wa batinihi lan atine man bi iradatiha krana ngarepake sapa man ha ing ad-dunya. Karena hatinya begitu sibuk terhadap dunia sehingga fisiknya, zahirnya, batinnya dan hatinya itu disibukkan dengan segala upaya untuk mendapatkan dunia. Li'annaha karena saat temeni ad-dunya iku idza rosahat li'annaha karena saat temni ad-dunya iku idza rasakhat tatkalane tumancep terpatri apa ad-dunya fil qalbi ing dalam hati dhahara mongko pertelo apa dzalika apa mengkunu dhahara mongko pertelo apa dzalika apa mengkunu rasakhat ala jawarihil abdi ing atase pira-pira anggautane abd. Gambare bitaka lubihi membabi buta. Bitaka lubihi kelawan nyokoti abd atau musuhi abd dengan cara membabi buta. Wa muqatalatuhu lan oleh mateni abd perang ya, membuncah bertarung di dalam hati dan pikirannya ya, nafsu untuk mengejar dunia begitu menggelora, begitu membara, membabi buta sehingga segala sesuatu yang diinginkan itu ingin dicapai dengan segala upaya apapun alias menghalalkan segala cara. Pertama jadi RW dulu, sukses jadi RW pingin jadi kepala desa. Begitu jadi kepala desa belum selesai satu periode pingin jadi camat. Selesai jadi camat pingin naik jadi setda. Nggak ada yang bisa menjamin bahwa ketika dunia atau perkara dunia rasakhat fil qalbil abd ya, terpatri di dalam jiwa atau hati seorang hamba, maka dhahara dzalika ala jawarihil abd bitakalubihi wa muqatalatuhu 'alaiha. Jadi dalam hatinya itu membuncah perkara duniawi, bertarung sedemikian rupa, membara sehingga menggerakkan pikiran, hati dan fisiknya untuk meraih perkara dunia. Ya sudah. Karena tidak memiliki rasa qanaah. Nah, ini menjadi problem paling penting bagi kita sebagai seorang manusia karena kita dibekali dengan yang namanya hawa nafsu.
Jadi makanya hawa nafsu itu memang sudah merupakan jatah yang melengkapi penciptaan kita sebagai seorang manusia. Maka perintahnya itu adalah untuk mengendalikan, bukan untuk menghilangkan. Nah, itu hebatnya manusia. Dibekali nafsu tapi juga dibekali dengan akal. Makanya kemarin di nadom yang sebelumnya, kalau kita benar-benar bisa menjalankan rukun-rukun daripada zuhud dan tidak salah persepsi tentang zuhud, maka kita disebut dengan aqolan nas. Menjadi orang yang paling pinter, paling berakal. Seolah-olah seperti itu. Sebab apa? Sebab kita mampu mengendalikan upaya manipulasi dan bujuk rayu hawa nafsu yang membabi buta. Ya, di sini dikuatkan lagi ketika perkara dunia itu sudah terpatri dalam hati seseorang atau seorang hamba, maka itu akan tampak pada fisik seseorang. Sehingga fisiknya bergerak, pikirannya menggerakkan, fisiknya bergerak, hatinya terus sibuk dengan perkara dunia. Fayaslubuhu liannaha qarasuna ad-dunya iku idza rasakhat fil qalbi dhahara dzalika ala jawarihil 'abd bitakalubihi wa muqatalatahu 'alaiha. Fayaslubuhu mongko dedel ngelepas hu ing abd sapa Allah Gusti Allah ladzatal qanaati ing enake qanaah. Wa yamna'uhu lan nyegah sapa Allah hu ing abd nyegah siasataz zahidina ing toto titi carani atau siasati wong kang zuhud. Sebab apa? Fa innal qalba mongko stuhune ati idalam yakna tatkalane orang rimo tidak memiliki sifat qanaah opo al qalb iku lam yashba mongko ora bakal puas opo al qalb. Walau malakat dunya, walau malakalan senajan miliki ad-dunya ing dunya bihadzafiriha kelawan segala bentuk kemegahannya dunia. Fakhina idin mongko ing dalam nalikane iki lam yashba ila akhir kaifa hale kaya apa yuwaffiqu den tulungi sapa man li taati maring ketaatan. Karena keinginan hawa nafsu untuk mengejar dunia yang begitu membara tadi itu, maka Allah mencabut, yaslub, menghilangkan rasa enaknya memiliki sifat qanaah. Ya jelas kalau qanaah itu kan hati kita menjadi tentram, ya jiwa dan raga kita menjadi tenang. Tetapi begitu kita sibuk istighol, sughul bidunya dengan perkara dunia, maka lezatnya atau tentramnya hati kita karena memiliki sifat qanaah ini tidak ada. Itu dihilangkan oleh Allah. Wa yamna'uhu siyasataz zahidina. Dan Allah juga mencegah segala upaya atau tata cara menuju atau tata cara seperti orang-orang yang zuhud. Kenapa demikian? Fa innal qalba, sebab rumus daripada qalb hati itu idza lam yakna lam yashba. Kalau hati itu enggak puas, tidak memiliki sifat qanaah, lam yasba, maka dia tidak akan pernah bisa puas. Jadi kalau enggak nerima, enggak punya sifat qanaah, ya lam yasba, maka hati itu tidak akan pernah puas. Nah, penguatan dan penjelasan pada kalimat ini fa innal qalba idza lam yakna lam yashba ini munasib dengan perkataan nadom di atas. Sama seperti orang yang sedang mabuk. Dikasih berapa jirigen, dikasih berapa galon, tetap kurang nggak? belum merah. Nah, sama juga seperti orang tenggelam yang selalu mencari di mana jalan keluar, bagaimana cara agar saya bisa selamat. Sekalipun walau malakat dunia bihadzafiriya, sekalipun seseorang tadi itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki segala kemegahan dunia. Nah, kalau sudah rosakhot fil qalb kayak tadi itu,
Jika perkara dunia sudah terpatri dalam jiwa dan hati seseorang, maka kaifa yuwaffiqulit ta'ah. Bagaimana hati itu akan menggerakkan hamba, menggerakkan kita menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu gambaran dari muhibbud dunya qailun ainat thoriq ainal kholas. Diibaratkan kamuskirin syaribat tila. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penguatan daripada nadom-nadom sebelumnya yang menjelaskan bahwa zuhud itu adalah merupakan tingkatan atau makom yang paling tinggi setelah derajat atau makom ketakwaan. Nah gitu loh. Ya susah ya, Demang ngurusin hati itu. Mending ngurusin email Dalima ya. Itu. Ya mending ngurusin email Dalima daripada ngurusin hati satu. Terus gak jelas karpe itu. Apalagi kalau kadar keimanan kita itu tipis. Nah, itu juga bisa berbahaya. Karena keimanan kita tipis, yang perkara akhirat saja bisa jadi perkara dunia. Ngaji ini kan seolah-olah perkara akhirat, seolah-olah. Tapi anggar salahnya jadi perkara dunia. Itu sering kan, kemarin-kemarin sudah sering saya spill sedikit kan. Ki Demang berangkat ngaji semangat, ternyata cuman pingin disapa, cuman pingin dikatain email dah, wah soleh tenan. Calon menantu idaman mak. Menantu idaman opo ora duwe duit. Ya. Ya itulah pokoknya ya. Jadi kata kuncinya di sini di nadom ini adalah bahwa orang yang selalu sibuk hatinya dengan perkara dunia dan dia salah persepsi tentang makna zuhud. Salah persepsi tentang makna zuhud seperti yang dikatakan oleh ulama-ulama sufi kemarin itu, siapa? Sayyidut Taifah, Imam Junaid itu, bendorone golongane atau kelompoknya orang sufi itu. Ya sudah, berarti salah kaprah. Kita akan terjerembab. Sehingga yang semula kita bisa membantu sesama ternyata justru malah jeluntrung alias terjebak pada konsepsi tentang zuhud yang salah. Nah, itu berbahaya. Apa kemarin? Ancaman dan konsekuensi dari persepsi zuhud yang salah bisa meruntuhkan rukun. Apa kemarin ini Demang bahasa Arab istilahnya? Hadama arkanal Islam. Ya memang konsepsi dasar zuhud itu kan rizqo birizqi yaumin atau rizqo yaumin biyaumin, kan begitu. Itu konsepsi dasarnya. Ya. Ya, tapi kan ada ulama yang mengatakan bahwa fatwa yang seperti itu adalah fatwa yang memang tidak boleh membatasi seseorang untuk memiliki harta yang harta tersebut itu senilai dengan upaya kita menjalankan rukun Islam yang ke-5, ibadah haji. Fatwa tersebut tidak boleh membatasi seseorang untuk memiliki harta agar dia bisa mengeluarkan kewajibannya tentang zakat. Ya maksudnya arep zuhud sugih sih. Ya. Nah, kitab ini menarik. Said Abu Bakar Syatto ini bicara tentang tasawuf, bicara tentang hati, bicara tentang derajat-derajat yang tinggi setelah ketakwaan. Tetapi landasan fikihnya sangat kuat. Ya kan, dari bait awal aja, dari pembukaannya sudah sampai hari ini, sampai pada bait ke-27 ini sandaran dan landasan fikihnya begitu kuat. Maka kiranya tidak berlebihan jika saya sampaikan kepada kita semua di majelis ini, jika mau zuhud maka tetap harus ada ilmunya. Ya fikih dulu lah. Ya jelas kalau haji zakat itu nas di dalam Al-Qur'an. Ya. Kalau zuhud kan nomor sekian. Jadi itu ijma ulama bahwa Kang Saihu kalau istitoat maka dia harus menjalankan rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji. Kan gitu.
Lu zakat fitrah itu kan seminimal-minimalnya kita punya duit berapa ribu? 3 kilo berapa rupiah? Aman lah, ikhtiarnya 3 kilo beras. 45. Seminimal-minimalnya itu. Sementara ukuran Bappenas negara kita mencatat batas garis kemiskinan itu adalah ketika Ki Demang sehari itu hanya mampu mengeluarkan uang 21.000. Artinya kalau kita punya beras 3 kilo, kemudian kita kuantifikasi dengan rupiah menjadi nilai 45.000, maksud 45.000 mahal banget. 42. Ya kira-kira itulah ya. Berarti kita atau Ki Demang itu tidak berada dalam garis rentan, iya, rentan menjadi miskin. Tapi dia tidak itu kalau miskin yang formal, yang resmi ya oleh negara. Kalau fikih itu kan miskin, misal Ki Demang asetnya dijual 100 miliar totalnya. Termasuk harga diri enggak? Enggak ya. Tapi hutangnya 150 miliar. Berarti Anda termasuk fakir. Sebab apa? Keberadaan asetnya Ki Demang ini tidak mampu menutupi seluruh jenis hutangnya Ki Demang. Maka dalam konsepsi fikih Anda masuk kategori fakir miskin yang layak diperhatikan dan mendapatkan bantuan oleh negara. Itu miskin yang dicatat oleh fikih. Tapi kan berbeda dengan miskin yang distempel oleh negara. Jadi ambang batas garis kemiskinan. Meskipun ini dikritik oleh World Bank, oleh Bank Dunia, ternyata rumus penghitungan garis kemiskinan, menentukan garis kemiskinan masyarakat Indonesia itu dianggap sebagai rumus yang jadul. Gitu. Nah, kalau kita pakai rumus Bank Dunia yang semula, kalau nggak salah nanti bisa di googling ya, jumlah masyarakat miskin itu desil 1 sampai 2, 1 sampai 5 peringkatnya itu kurang lebih 90 sekian juta. Itu yang tercatat sebagai individu. Yang tercatat dalam KK itu hanya 3 juta sekian. Nah, itu pakai rumus Indonesia. Tetapi kalau pakai rumus World Bank, Bank Dunia, maka tingkat kemiskinan masyarakat itu jauh lebih besar daripada angka itu. Lebih jadi bicara ke situ ya. Ini gara-gara zuhud. Jadi intinya kita tidak boleh salah memaknai atau mempersepsikan tentang konsep zuhud. Nah, kemarin yang dikatakan di sini adalah ulama-ulama sufi semua, para zahidin yang memberikan konsepsi tentang zuhud, bahwa zuhud itu adalah persoalan hati. Bahwa zuhud itu adalah tidak sibuk dengan perkara dunia. Bahwa zuhud itu adalah upaya yang dimiliki oleh seorang hamba untuk memerangi sifat atau rasa tomak yang ada dalam hati manusia. Itu bukan kata saya loh, kata para zahidin di dalam kitab Kifayatul Atqiya ini. Maksud sampean nggak percaya? Kalau saya ngomong sampean boleh nggak percaya. Tapi Sayyid Abu Bakar Syatok ini yang bicara. Dan yang dinukil semua pendapat ulama-ulama sufi, ulama-ulama zuhud semua. Itu. Orang-orang yang kira-kira dikasih duit 100.000 dengan 10 juta itu sama. Ya. Kasih 100.000 juga dia tetap infak sedekah, kasih 10 juta juga sama. Kalau kita kan enggak levelnya. Duit 100.000 dengan 10 juta beda dong, jelas. 2 digit dan 1 digit jelas beda. Tapi beliau ini ya sama. Mau 1 miliar, mau 100 juta sama. 100.000, 1 juta sama. Nah, jadi bait ke-27 ini adalah penekanan terhadap orang-orang yang sibuk dengan perkara dunia. Jadi digambarkan sebagaimana halnya orang yang sedang mabuk kepayang, gelo terhadap dunia, dan orang yang tenggelam yang selalu mencari di mana jalan terbaik untuk menyelamatkan diri. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bait lanjutannya masih dalam persoalan zuhud. Tapi ini kok ngeri nampaknya. Zuhudnya adalah zuhud tentang perempuan. Berarti perempuan itu memang perkara dunia ya. Bismillahirrahmanirrahim.
tetapi juga bisa menjadi atau memiliki unsur nilai akhirat. Tergantung Ki Demang melihatnya dari sudut pandang yang mana. Bismillahirrahmanirrahim. Watruk minal azwaji man masa'adat fi ta'atin wakhtar uzuban fadila. Watruk minal azwaji, tinggalkanlah seorang istri, tinggalkanlah istri-istri, man manusia masa'adat yang tidak pernah memberikan dukungan terhadapmu, fi ta'atin di dalam ketaatan kepada Allah. Wakhtar Ki Demang, dan milihlah kamu uzuban, memilih dengan tingkah kejombloan. Tarkun nikah itu uzub. Fadilan kelawan luwih utama atau kang luwih utama. Bismillahirrahmanirrahim. Watruk lan ninggalo sapa sira minal azwaji saking piro-piro zauj man wong wadon ai imro'ah masa adat manafi masa adat kang ora bisa nulungi sapa man fi ta'atin ing dalam ketaatan kepada Allah. Perintahnya kemudian wakhtar lan milih sapa sira milih uzuban ing jomblo. Jomblo gitu aja maknanya ya. Mau duda kalian belum pada nikah. Karena nggak ada sih orangnya. Uzuban jomblo fadilan kang luweh utama atau kang utama. Tinggalkanlah seorang perempuan yang tidak pernah bisa memberikan dukungan ketaatan, dukungan terhadapmu atas ketaatanmu kepada Allah. Maka perintahnya adalah pilihlah status menjomblo karena itu lebih utama. Jangan salah paham dulu, jangan terlalu cepat ya menyimpulkan nadom ini. Tenang Ki Demang, ada kok alasan bahwa perempuan itu layak diperjuangkan, itu ada. Yakni nertentokake sapa ingsun atau yakni ngarepake sapa ingsun Kyai Nazim watruk ayyuhal muridu al mar'ata allati lam tusa'idka fi ta'atillahi hala kauniha minal azwaji wakhtar uzuban wa huwa tarkun nikah. Yakni ngersake sapa Kyai Nazim watruk nan ninggalo sapa sira ayyuhal muridu he wong kang ngarepake akhirat atau wong kang ngambah ridhone Gusti Allah. Ya murid kan itu kan. Murid santri itu kan orang yang menginginkan ridho Allah, orang yang menempuh jalur menuju kebahagiaan di akhirat. Watruk lan ninggalo sapa sira ayyuhal muridu he wong kang ngarepake akhirat. Ninggal al mar'ata ing wong wadon allati kang utawi mar'ah iku tusa'idka iku lam tusa'idka ora bisa ndukung ka ing sira, tidak bisa menolong kamu fi ta'atillahi ing dalam ketaatan kepada Allah hala kauniha ing dalam tingkah anane allati al mar'ah tadi itu. Hala kauniha ing dalam tingkah anane allati atau al mar'ah. Minal azwaji bayane saking piro-piro bojo. Wakhtar lan milih sapa sira uzuban status jomblo. Wa walan hali utawi uzuban iku tarkun nikahi iku ninggal nikah. Kata Kyai Nazim di sini, wahai seorang murid, tinggalkanlah sosok perempuan yang memang keberadaannya itu tidak pernah memberikan dukunganmu terhadap ketaatan kepada Allah. Mau ngaji aja susah ya. Mau jihad susah gara-gara perempuan kitabnya ditinggal di pos ronda. Gara-gara seorang perempuan TPQ-nya berantakan, madinya protol. Gara-gara perempuan apalagi banyak lah. Itu contoh seseorang yang memang tidak dapat memberikan dukungan terhadap ketaatan kepada Allah. Ya, this for example menjadi salah satu bagian daripada tamsil atau contoh. Orang tegel awar menerus kayak gitu mah.
Wadzalika lan utawi mengkunu wakhtar uzuban. Wadzalika lan utawi mengkunu wakhtar uzuban iku li'anna kullama yushghiluka 'anillahi yuhibbu ayyazhada fihi. Wadzalika lan utawi mengkunu wakhtar uzuban iku li'anna kullama krana sak temene saben-saben perkara yushghiluka kang nungkulake apa ma ika ing sira nungkulake anillahi saking Allah Ta'ala, kok menyibukkan kamu jauh daripada ketaatan kepada Allah. An ini ya dititeni iku yuhibbu mongko demen ya iku yajibu mongko wajib ing atase man la li'anna kullama yushghiluka karena sak temene saben perkara yushghiluka kang nungkulake kang nyibukake apa maka ing sira nyibukake anillahi adoh saking ketaatan marang Gusti Allah yajibu mongko wajib apa antazata apa yento zuhud sapa sira fihi ing dalem ma. Umum berarti ya kalimatnya. Kalau seandainya setiap perkara justru menyibukkan kita untuk jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yajibu antazada fi. Maka perintahnya kita diminta untuk zuhud atau membenci perkara-perkara yang mengakibatkan kita jauh terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru kalimat khosnya. Wal mar'atulan utawi imelda. Wal mar'atulan utawi wong wadon allati kang ya utawi al mar'ah iku lam tusaidka iku ora ndukung ka ing sira. Wal mar'atulan utawi mar'ah allati lam tusaidka. Wal mar'atulan utawi wong wadon allati kang lam tusaid orang dukung orang nulung sapa al mar'ah ka ing sira orang nulung ala taatir rahmani ing ngatasi ketaatan maring zat kang maha welas asih iku min jumlati syawagili iku saking jumlahe pira-pira perkara kang nungkulake. Artinya perkara-perkara yang menyibukkan tadi itu justru adalah perkara-perkara yang menjadikan hati kita jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yajibu mongko wajib apa antazata apa yen zuhud sapa sira fiha ing dalem asyawagil atau fiha ing dalem al mar'ah. Wa takhtaru lan becik milih sapa sira milih tarukan nikah ing tinggal nikah atau uzub tadi itu. Maka kamu diminta untuk memilih, ya sudahlah daripada banyak afat dalam pernikahan, tidak sanggup karena kita belum mampu. Ya. Jadi perempuan secara umum ini adalah bagian dari perkara dunia. Nah, kalau seperti ini yang digambarkan secara umum berarti ciri-cirinya perkara dunia yang masuk dalam kategori al-mar'ah atau azwaj tadi itu adalah istri-istri atau perempuan-perempuan yang tidak soleha. Kalau perempuan soleha berarti itu bukan perkara dunia, karena bisa mendukung ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa afhama lan awe faham sapa ingsun atau wafham lan faham sapa sira faham qaulahu ing dawuhe Ki Musannif rupane dawuh masa adat ila akhir mana masa adat ila akhir mana masa adat fi taatin. Wafham lan faham sapa sira atau awe faham sapa ingsun awe faham qaulahu ing dawuhe Ki Musannif itu ada hamzahnya enggak sih? Wa afhama itu hamzah ya. Yes, berarti ada domirnya. Wa afhama lan awe faham sapa ingsun awe faham qaulahu ing dawuhe Ki Musannif rupane dawuh masa adat ila akhir. Perempuan
yang tidak mendukung ketaatan kita kepada Allah tadi itu, innaha ingstune almar'ah iku in sa'adat lamun dukung atau nulungi sapa almar'ah ala ta'atir rahmani ing ngatasi ketaatan maring zat kang mau welas asih fala yutlabu mongko ora den perintah apa tarbuha ninggal ha ing almar'ah. Kebalikannya, maksud dari watruk minal azwaji man ma sa'adat fi ta'atin, ya. Pengertian dari kalimat ini yang perlu untuk kita garis bawahi dan kita fahami adalah jika seandainya perempuan tadi itu in sa'adat ala ta'atir rahmani fala yutlabu tarbuha, maka kita tidak diperintahkan untuk meninggal. Artinya Kidemang dianjurkan untuk menikahi siapa? Imelda tadi. Kalau direstui tapi. Imelda ada benar atau hanya tokoh fiksi? Fiksi ya. Berarti Kidemang masuk kategori playboy imajiner. Aduh, gitu ya. Jadi yang paling penting kita pahami dari nadam di atas, masa adat ila akhir tadi itu adalah jika perempuan tadi itu atau almar'ah tadi itu mampu mendukung ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak diperintahkan untuk meninggalkan. Nih, kejar terus gitu, Mang. Karena perempuan ini perempuan soleh, perempuan solihah yang bisa mendukung saya untuk meningkatkan ketakwaan saya atau ketaatan saya kepada Allah. Berarti Imelda 1 nggak dapat, Imelda 2 kejar. Ya, yang bisa mendukung ya insa adat fi ta'atir rahman. Kalau lam tusaidka, yo ngapain? Berarti dia tidak layak untuk diperjuangkan. Jadi tergantung muktadal halnya, tergantung situasi dan kondisinya. Itu baru satu perkara, baru objeknya saja. Atau perkara buruan kita. Belum lagi bicara tentang kesanggupan dan kesiapan kita sebagai seorang rijal. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kok rijal ya? Pilihan kalimatnya dalam Al-Qur'an. Laki-laki. Berarti rijal itu berarti orang yang memang benar punya kemampuan, kekuatan. Kenapa tidak pakai ad-dukaru qawwamuna 'alan nisa? Ya. Kan gitu. Ya, berarti kalau begitu, kalau kamu belum mampu, itu belum disebut dengan sebutan rijal. Ya, Al-Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mampu segala-galanya, termasuk mampu memanage, mampu bersabar ketika Imelda nanti itu marah-marah, mampu mengontrol emosi kita. Kadang kita tidak marahin istri atau lebih sering dimarahin ya. Ini kurban yang sebelah sini kayaknya. Yang sebelah kiri nih loh, sebelah kanan kayaknya lebih milih uzuban ya, karena faktil mal ya, karena belum punya harta untuk belum punya uhbah, belum punya kemampuan untuk memberikan mahar atau tekad untuk menafkahi. Ya, pakai rijal, tidak pakai ad-dukaru qawwamuna 'alan nisa. Tapi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Berarti belum dianggap tangguh, belum dianggap mampu. Malah tekan ngendi-ngendi. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi in sa'adat ala ta'atir rahman fala yutlabu tarkuha. Maka kita tidak diperintahkan untuk meninggalkannya, alias layak untuk diperjuangkan. Wahua
wa huwa lan utawi kang bener yang lebih tepat iku kadzalika kaya mengkono-mengkono fala yutlabu li'annal mar'ata nih gitu mang li'annal mar'ata karena sak temene al mar'ah as-solihata kang solihah al muwafaqata kang apa namanya mendukung kang nyocoki yang bisa menolong al muwafaqah mencocoki li'annal mar'ata karena saat temani al mar'ah as-solihata kang solihah al muwafaqata kang nyocoki iku aunun iku bisa nulungi alat taati ing atase ketaatan. Alasannya in sa'adat ala taatir rahman fala yutlabu tarkuha. Karena apa? Karena li'annal mar'ata sholihata al muwafaqata iku aunun alat taat. Kita tidak dianjurkan, tidak diperintahkan untuk meninggalkan al mar'ah tadi itu yang bisa memberikan dukungan terhadap ketaatan kita kepada Allah. Ya, karena perempuan tadi itu masuk kriteria al mar'atus sholihah. Nah, kalau kriterianya ada al mar'atus sholihah, maka dia statusnya adalah aunun fi taatillah. Maka dia adalah perempuan yang bisa memberikan dukungan atau pertolongan kita dalam ketaatan kepada Allah. Qala wis ngedawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh man razaqahullahu imra'atan sholihatan sing kaya Imelda tadi itu faqad a'anahu ala syatri dinihi rawahul hakim masahhahahu. Qala wis ngedawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh man ya utawi wong razaqo kang ngrezekeni hu ing man sapa Allahu Gusti Allah ngrezekeni imro'atan ing wong wadon sholihatan kang sholihah faqad a'anahu mongko temen-temen aweh pitulung sapa Allahu ing man aweh pitulung ala syatri dinihi ing atase separuh agamane man. Ya. Kalau Ki Demang dilalah takdir jodohnya adalah Imelda dan Imelda itu adalah almar'atus sholihah, berarti dia rezeki yang telah Allah berikan kepada Ki Demang. Berarti perempuan sholihah termasuk rezeki. Rezeki kan enggak cuman 100 juta 1 miliar gitu ya, tapi termasuk istri yang solihah juga rezeki, teman yang baik juga rezeki, saudara yang baik juga rezeki, termasuk Imelda. Tapi Imelda yang almar'atus sholihah tadi loh ya. Ada nggak Imelda yang tidak almar'atus sholihah? Kalau ada berarti dia tidak termasuk fadlun minallah. Tidak termasuk rezeki yang telah Allah berikan kepada Ki Demang. Sebab nggak layak diperjuangkan. Gitu Ki Demang. Rawahu wis ngriwatake hu ing kilah hadis sapa Hakimu Imam Hakim wa sahhahu lan teman-teman wis benerake atau nyohake sapa Imam Hakim hu ing ikilah hadis. Wa qala lan wis ngdawuh sapa Abu Sulaiman Ad-Darani tokoh Sufi juga. Rupane dawuh az-zaujatu sholihatu iku laisat minad dunya. Nah, fa innaha tufarrihuka lil akhirati. Abu Sulaiman Ad-Darani di sini dawuh az-zaujatu utawi bojo as-sholihatu kang sholihah iku laisat ora ana sapa az-zaujatu sholihah minad dunya saking perkara dunya fa innaha mongko stune az-zaujatu sholihah iku tufarrihuka iku ngelonggarake iku tufarrihuka iku ngelonggarake sapa az-zaujatu sholihah ka ing sira nglonggarake lil akhirati maring dalan akhirat.
Berarti zauj yang solihah tadi itu adalah almar'ah atau perempuan yang memang memberikan jalan terbentang atau memberikan dukungan kita menuju ketaatan kepada Allah, menuju jalur akhirat. Nah, itu yang dimaksud dengan apa namanya az-zaujatus sholihah versi Abu Sulaiman Ad-Daroni. Diingat-ingat ke Demang ini nanti ujian loh. Jadi ditanyain kamu siapa yang disebut dengan zaujatus sholihah menurut Abi Sulaiman Ad-Daroni. Nah, menurut beliau adalah laisat minat dunya fa innaha tufarrihuka lil akhirah. Dia melonggarkan kamu, memberikan jalan lapang yang terbentang kepadamu menuju akhirat. Wa'lam lan warasaba rahimaka mugi-mugi ngawelasika ing sira sapa Allah Gusti Allah. Annal khilafa ing sak temene khilaf perbedaan pendapat fi kaunin nikahi ing dalem hukum anane nikah iku afdolu apakah lebih utama au tarku utawa ninggal nikah iku afdolu atau jauh lebih utama. Iku masyhurun khabarusani iku kuncoro masyhur terkenal maklum kita ketahui bainal ulama ing dalam antarane para ulama bahwa perbedaan pendapat para ulama tentang mana yang lebih afdol antara nikah dan tidak menikah itu masyhur. Banyak sekali pendapat-pendapat para ulama yang mengatakan atau menghukumi mana yang lebih afdol. Nah, ini tergantung muqtadal hal, tergantung situasi dan kondisinya. Yang pertama, fa madzhabul Imam Syafi'i radhiyallahu an mongko utawi madzhabi Imam Asy-Syafi'i radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu maring Imam Syafi'i. Radhiya mugi-mugi ngilangi bendu to ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu maring Imam Asy-Syafi'i. Menurut mazhab Imam Syafi'i annal uzuba ing sak temene jomblo wal muradulan utawi kang den karepake bi kelawan al uzub iku at-takhalli iku nyepekake lin nawafil krana ibadah sunnah iku afdalu luweh utama. Berarti menurut Imam Asy-Syafi'i jomblo itu jauh lebih utama. Ini satu qaul ya. Annal uzuba wal muradu bihi ay bil uzub iku at-takhalli lin nawafil. Ya, sebab menikah itu bisa membuat kita lupa dengan ibadah. Kira-kira begitu. Ini baru satu pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Li'anna nikah krono sak temne nikah indahu mungguwe Imam Asy-Syafi'i iku minal mubahati saking perkara kang mubah la ora saking perkara minal ibadati saking ibadah. Imam Syafi'i ya, nikah itu perkara mubah. Tergantung kamu diperintah pada saat apa nanti kamu menjadi wajib atau harus untuk menikah. Loh, ini kok bertentangan man raghiba an kulli sunnati falaisa minni. Nanti dulu, bukan itu ya. Ini baru satu pendapat. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa menikah yang justru menyebabkan kita sibuk dengan perkara dunia atau tidak memberikan dukungan terhadap ketakwaan atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak dianjurkan. Sebab menurut Imam Syafi'i menikah itu adalah perkara yang mubah. Artinya wenang, boleh kamu lakukan, boleh tidak tergantung situasi. Ya sama kayak makan itu kan perkara mubah karena itu adalah unsur duniawi. Tetapi makan bisa menjadi atau memiliki unsur ukhrawi jika kamu niatkan makan itu dengan cara niat yang baik supaya kuat ngaji, supaya kuat bekerja, biar bisa menghidupi keluarga, supaya kuat beribadah kepada Allah.
ya, supaya tidak dihina-hinakan oleh orang lain. Maka niat untuk makan itu menjadi ibadah. Awalnya hanya mubahat, perkara-perkara yang dibolehkan. Mau makan sak karepmu, ora makan sak gelemmu itu. Tetapi karena ini adalah perkara mubah, jika didasari atau dilandasi dengan niat yang baik, maka perkara mubah itu menjadi perkara yang sunnah dan memiliki nilai ibadah. Sama dengan perkara nikah. Nikah itu apa sih? Wan nikahu mustahabun. Hukumnya sunnah. Bagi siapa? Lil wat'i. Bagi orang yang pingin nguati. Jadi wan nikahu mustahabun liman yahtaju lil wat'i. Itu bahasa fikihnya kan. Bahwa nikah itu hukumnya mustahab bagi siapa? Liman yahtaju lil wat'i. Bagi seseorang yang memang pingin apa maneh kalau bitauqoni nafsihi lil wat'i. Siapa namanya Ki Demang usia berapa? Kepala 4. Jomblo kepala 4. Masya Allah. Ini udah waktunya. Itu bitauqoni nafsihi lil wat'i. Karena saking kepinginnya, ya, tauqon itu keinginan yang begitu dahsyat yang mengharuskan Ki Demang untuk segera mempersunting Imelda. Maka hukumnya jadi mustahab, perkara yang sangat disukai. Bagi orang yang belum punya keinginan karena belum mampu misal, atau karena memang belum cukup waktu umurnya, maka pilihannya adalah pilihan seperti mazhabnya Imam Syafi'i, bahwa uzub atau azub itu dianggap menjadi tindakan yang lebih utama. Malah orang nikah gitu. Ya. Aduh. Wa madhabul imami Abi Hanifah. Wa madhabul imam Abi Hanifah radhiyallahu an, lan menurut madhab Imam Abu Hanifah. Jadi kalau Ki Demang tadi sudah dianggap mustahab liman yahtaju lil wat'i bitauqoni nafsihi lil wat'i, itu sarahnya. Ai bitauqoni nafsi lil wat'i, kemudian wayajidu uhbatahu, bayani minan nafaqah wal apa gitu. Ya. Kalau kamu sudah memiliki kemampuan, dalam hal ini adalah finansial, kamahrin au nafakotin gitu, seperti untuk memberikan mahar atau memberikan nafkah, maka hukumnya menjadi mustahab. Ya. Fa in faqida, bagaimana jika kamu masih belum mampu? Ya berarti kamu tidak dianjurkan dulu untuk menikah. Nek teman-teman kepingin banget begini gitu mang, sementara belum mampu, wah ini kalau afatnya menikah nanti berat, maka perintahnya adalah berpuasa. Lihat loh meneh. Aduh, wislah itu. Ya itu menurut Imam Syafi'i. Wa madhabul Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu an nikahu tawin nikah iku afdalu, iku lebih utama. Menurut Imam Abi Hanifah ini berkebalikan dengan Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Abi Hanifah nikah itu afdol, ya, sesuatu yang lebih utama. Kenapa? Li'annahu karena sak temene nikah indahu munggu Imam Abi Hanifah iku minal ibadati, saking pira-pira ibadah. 5 krana perkara fi kang tetep ing dalem an-nikah iku min taksirin nasli al-matlubi. Iku min taksirin nasli iku saking upaya untuk memperbanyak keturunan al-matlubi kang den perintahake.
punya landasan yang berbeda. Ya. Nikah menurut Imam Abu Hanifah dianggap sebagai perkara yang lebih utama ketimbang pendapat Imam Syafi'i. Karena apa? Karena di dalam ibadah nikah, karena nikah itu termasuk ibadah. Lah bentuk ibadah daripada nikah itu adalah diantara min taktsirin nasli. Ya, untuk memperbanyak keturunan, untuk menyiapkan generasi penerus yang terus melakukan sujud kepada Allah Subhanahu ila yaumil qiyamah. Nah, ini ya min taktsirin nasli itu adalah al-matlub, perkara yang memang diperintahkan. Ya. Slogan dan tagline orang Jawa atau orang-orang tua kita dulu, banyak anak, banyak, kalau kata gitu memang banyak anak, banyak masa. Enggak. Insya Allah ya. Masa orang percaya karo Gusti. Nah, itu Imam Abu Hanifah. Ingat-ingat nih, ada banyak ulama yang mengatakan seperti itu, dan ini mujtahid. Imam mujtahid loh. Mustakil lagi ini. Ya, 4 mazhab itu kan mujtahid mustakil. Original. Ya, memang memiliki kemampuan untuk memberikan sebuah fatwa tentang hukum fikih. Enak kalau ngaji tasawuf tapi ada kerangka konseptual fikihnya begini, enak. Ada landasan fikihnya begini, enak. Jadi meskipun masih muda ngaji tasawuf seneng, sebab ada kerangkanya. Oh, ini yang bisa dilakukan. Oh, ternyata cara zuhudnya itu harus begini, kayak gitu ya. Musuki Demang. Ini subhat. Wah, bisa gitu kita cariin dalil buat menghalalkannya gitu. Repot kalau itu ya. Ya Allah. Semalah kakek cerita. Dah, itu menurut Imam Abu Hanifah. Waqala fil Ihya'i. Berarti sapa sing ngedhawuh kalau begini? Imam Al-Ghazali. Waqala lan wis ngedhawuh sapa Imam Al-Ghazali fil Ihya'i ing dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali berpendapat tentang hukum nikah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini kata Sayyid Abu Bakar Syato, bukan kata saya loh ya. Kata Sayyid Abu Bakar Syato. Beliau mengatakan al-hukmu ala sakhsin bi annal afdhala lahu an-nikahu awil uzubat mutlaqon iku kusurun. Ini pendapat Imam Al-Ghazali. Al-hukmu utawi ngukumi ala syakhsin ing atase wong suwiji bi annal afdhala lahu kelawan yen to sak temene kang luwih utama lahu kedue sakhs apa an nikahu nikah awil uzubatu utawa jomblo mutlakon halim mutlak iku kusurun pendapat kang cupet, tidak pas, terlalu cepat. Mana yang lebih afdol bagi seseorang, apakah dia menikah atau jomblo? Ya, kalau tiba-tiba dihukumi, ya jelas lebih afdol menikah, atau ya jelas lebih afdol ngejomblo. Kalau ada berpendapat mutlak seperti itu dikatakan, maka itu adalah pendapat yang memang terlalu cepat, kurang tepat menurut Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali meneh malah top, ya kan? Sangat fleksibel, sangat egaliter, sangat moderat. Beliau membuat konsepsi tentang hukum mana yang lebih afdol antara jomblo seperti Ki Demang atau menikah berkali-kali seperti Ustadz. Gak ada yang berani, Ustadz Saihu. Wah, ya jelas lebih tidak tepat menurut Imam Al-Ghazali. Jelas ya, al-hukmu ala saksin bi annal afdhala lahu an-nikahu awil uzubatu mutlaqon iku kusurun. Balit tabini. Man utawi sopone wong intafat kang sepi sapa man fi haqqihi ing dalam hakim man apa afatun nikahi apa cobane pernikahan
biangkana gambari kelawan yen to ono okol iku lahu kedue man apa malun bondo halal kang halal wa huwa lan hale utawi man iku taikun bronto menginginkan dengan sangat ilan nikah maring nikah walaisa biqasirin walaisa lan ora ono sapa man iku biqasirin iku kelawan pepeko teledor atau sembarangan saenake sendiri anil qiyami kelawan jumenengi nikah bihuquqihinna anil qiyami kelawan jumenengi bihuquqihinna kelawan pira-pira hake wong wadon wasobru lan sabar ala akhlaqihinna ing ngatasi akhlak-akhlake wong wadon walam yushghilhu anillahi walam yushghil lan ora nungkulake sapa almar'ah atau apa nikahu ing man anillahi saking Allah Subhanahu wa taala wajtamaat lan kumpul apa fihi kang tetep ing dalem nikah fawaiduhu utawi piro-piro faedah nikah min tahsilil waladi saking ngasilake walad atau anak wa kasri syahwati lan ngekerho nafsu wa ghaddil basori dan menundukkan pandangan ila ghairi dzalika saking atau maring liyane mengkono-mengkono mazkur mimma saking barang zakaro kang wis nutur sapa ke musannaf ing ma fala syakka mongko ora ana mamang iku maujud fistihbabihi ing dalem kawenangane nikah lahu kedue man. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Berarti jika kamu menikah kok tidak menemukan afat atau cobaan dari pernikahanmu, contoh karena kamu sudah mampu biangkana lahu malun halalun, punya harta halal walaupun sedikit, yang penting cukup. Dek Imelda, kamu tak beliin cincin ini terbuat dari besi, tapi saya beli besinya kemudian saya bawa ke tukang sepuh jadiin cincin, kita kapelan regone 20.000 misal walaupun malnya hartanya sedikit dan itu halal, kemudian didorong oleh keinginan yang begitu kuat untuk menikah, wa ta'ikun ilan nikah, keinginan yang begitu kuat untuk menikah, walaisa biqasin 'anil qiyami bihuquqihinna, dan kamu tidak bertekad untuk tidak teledor terhadap hak-hak seorang istri, termasuk wasobru 'anil akhlaqihinna, kamu sabar terhadap cerewetnya bojomu ya, atau marah-marahnya bojomu, termasuk juga didukung bahwa istrimu itu adalah orang yang tidak menyibukkan kamu untuk tidak taat kepada Allah, atau tidak menyibukkan kamu untuk tidak taat kepada Allah, kemudian kamu mendapatkan banyak faedah di dalamnya dari hasil pernikahan itu, diantaranya adalah menghasilkan seorang anak dalam rangka min taktsir nasli tadi itu, maka di situ pilihannya adalah kamu disunahkan untuk menikah. Sebab menikah itu bisa kasrus syahwat, bisa mengekang hawa nafsu liarmu untuk berzina, mencegah perilaku berzina, termasuk ghaddul lil basor ya. Menikah itu bisa menundukkan pandangan kita. Wah, tahu bulan yang begitu aduhai, saya punya Imelda di rumah, pulang aja lah gitu ya, gitu Mang ya, tidak tertipu ya. Makanya yang kemarin itu cukup pandangan itu di mata saja, jangan sampai turun ke hati, itu bahaya. Ada Imelda kok di rumah gitu Mang, pulang saja, tuh ghaddun lil basor wa kasris syahwat ya. Maka fala syakka fi istihbabihi lahu ya, kamu tidak ada keraguan sekalipun terkait persoalan disunahkan atau mendapatkan hukum sunnah untuk menikah, kan itu. Kecuali kalau bitau qoli nafsihi, tapi fa in faqidal uhbata, nah gitu. Kalau kamu tidak memiliki bekal untuk menikah, lam yustahab, maka kamu tidak disunahkan untuk menikah. Jadi fa in faqidal uhbata lam yustahab lahu an-nikah gitu. Jadi kamu jika belum memiliki bekal yang cukup
untuk menikah, sekedar untuk memberi sasrahan mahar, maka tidak disunahkan bagimu untuk menikah. Ini pendapatnya Imam Al-Ghazali. Jadi intinya kalau kamu menikah itu potensi buruknya kok nampaknya bisa kamu atasi Demang, maka mustahab, itu menjadi perkara yang disukai. Bagaimana jika sebaliknya? Ya kan, jika kondisi sebaliknya bagaimana? Waman intafat fihi fawaidun nikahi wajtamat fihi afaduhu fal uzubatu lahu afdalu. Nah, kebalikannya, jika di dalam pernikahan itu kok Ki Demang menemukan afat atau cobaan pernikahan, ya, kemudian di situ berpotensi memiliki cobaan-cobaan yang lain, cobaan materi, cobaan psikologi, cobaan macam-macam, termasuk cobaan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah, maka pilihannya menurut Imam Al-Ghazali bahwa al-uzubalahu afdol. Jomblonya Ki Demang ini menjadi sesuatu yang lebih afdol menurut Imam Al-Ghazali. Itu waman intafat fihi fawaidun nikah wajtamat fihi afatuhu, afat-afat nikah, cobaan-cobaan nikah, fal uzubatu lahu afdalu, maka status jomblo buat Ki Demang itu lebih afdol. Sorry yo Ki Demang yo, ntar kayak di roasting begini nggak dimaafin lagi saya, bahaya. Ini contoh, anggaplah Ki Demang dan Imelda itu tokoh fiksi, ya. Jadi mohon maaf jika ada kesamaan nama, waktu dan tempat kejadian. Allah ya Karim. Ini baru dua hal menurut Imam Al-Ghazali. Bagaimana jika kedua halnya ini 50-50? 50-50. Bukan 50-50-nya Ki Demang, bukan 50-50-nya Ki Demang. 50-50-nya Ki Demang itu kan 70 saya, 30 Ki Demang. Itu 50-50-nya Ki Demang. Bagaimana jika situasi dan kondisinya itu kok berimbang antara afat dan faedah daripada pernikahan? Imam Al-Ghazali juga memberikan pendapat dan konsepsinya di sini. Wa ini ijtama'al amroni fa in ghalaba 'ala dhanni rujhanu ahadihima hukima bihi. Wa ini ijtama'al lamun kumpul opo al amroni opo perkara loro fa in ghalaba mongko lamun nglindih 'ala dhanni ing dalam penyono rujhani fa in ghalaba mongko lamun nglindih 'ala dhanni ing ngatasi penyono rujhani opo unggul fa in ghalaba mongko lamun nglindih 'ala dhanni ing ngatasi penyono apa rujhanu ahadihima apa unggule salah sijine al amroni, gitu ya. Wa ini istamalan lamun kumpul apa al amroni apa perkara loro fa in ghalaba mongko lamun nglindih mengalahkan ala dhanni ing dalam penyono rujhanu ahadima apa unggule salah sijine al amroni hukima bihi mongko ngukumi sapa man bihi ing ahadima. Jika seandainya afat dan faedah daripada nikah tadi itu berkumpul, dua perkara tadi itu antara potensi faedah dan potensi afatnya tadi itu kok berimbang, maka mana kamu harus pilih salah satu yang bisa mengalahkan menurut isyarat atau kata hatimu, zonmu itu lebih kuat mana? Paham nggak? Ada dua perkara, ya, antara afat dan faedah pernikahan. Posisinya 50-50, 50-50. Wah, ini nggak tahu nih potensinya. Kemudian kita coba muhasabah pada diri kita. Kira-kira saya Ki Demang itu bisa nggak menangani afatnya dan bisa nggak mengelola prosesi pasca ijab kabul saya nanti itu. Kalau seandainya prasangka hatinya Ki Demang itu kayaknya bisa deh,
Aku duwe pegangan dalil Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah tidak mungkin memberikan cobaan kepada saya kecuali atas dasar kemampuan saya. Bisa. Nah, kalau dzonnya yakin bisa, maka ya sudah, cara menghukuminya yang sesuai dengan prasangka Ki Demang tadi itu bisa. Berarti mustahab untuk melakukan nikah. Itu Imam Al-Ghazali. Intaha, wis rampung apa dawe Imam Al-Ghazali. Nah, kalau Imam Nawawi gimana? Status Imam Nawawi jomblo. Tapi jomblonya Imam Nawawi itu adalah status beliau uzub, tidak menikah, itu riyadhah. Kalau uzubnya Ki Demang ini kan karena nggak laku kan, kira-kira. Kalau Imam Nawawi kan begitu, Imam Nawawi itu bukan Syekh Imam An-Nawawi, uzubnya itu kan karena riyadhah. Ya, gimana? Yang paling keren pendapatnya beliau itu, ilmu itu akan mati baina fakhidayin nisa. Itu. Gimana? Mautul ilmi baina fakhidayin nisa. Ilmu itu akan nggak berfungsi ya, atau mati di antara dua paha. Itu terkenal, masyhur. Tetapi berbeda dengan Imam Asy'uti. Sebaliknya pendapatnya. Ilmu itu justru akan hidup baina fakhidayin. Serius itu, pendapat itu ada, bukan gawe-gawe aku. Ini direkam loh ini. Ada benar, cuman kalimatnya bagaimana pasnya lupa saya. Tapi yang jelas ilmu itu menurut Imam Nawawi, ilmu itu mati di antara dua paha perempuan. Ya, tapi penjelasan ini perlu ditafsil, ya. Kalimat ini perlu diperinci, sama seperti cara menghukumi tadi itu. Mana yang lebih afdol, maka perlu diperinci. Lah, konsepsi dan landasan konseptual yang disampaikan oleh para ulama yang dikatakan dalam kitab ini itu merupakan perincian-perincian mana kira-kira dan bagaimana sikap Ki Demang agar nikahnya Ki Demang atau upaya Ki Demang untuk khidbah Imelda itu mustahab atau tidak, itu afdol atau tidak. Maka harus ditafsil. Makanya tadi dikatakan bahwa menghukumi seseorang bahwa nikah lebih afdol dan tidak menikah itu lebih afdol, itu termasuk pendapat yang kurang tepat, terlalu terburu-buru, sebab harus ditafsil atau diperinci. Lah, konsepsi yang dikemukakan oleh Said Abu Bakar Sato dengan pendapat para ulama tadi itu termasuk tafsiliyahnya, perinciannya, mana yang lebih afdol antara menikah atau seperti Ki Demang yang jomblo. Gak situ Imelda. Nah, itu ya. Intaha, rampung atau sudah selesai apa yang didhawuhkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Qala wis ngendika, sapa As-Subki, Imam As-Subki, Imam Tajuddin As-Subki. Ini yang ditantang sama Ustadz Saihu habis ini pingin ngaji, ya meskipun bukan kitabnya Imam Tajuddin As-Subki, ya kitabnya ulama Indonesia lah gitu. Pingin ngaji usul fikih, abot tenan ngajak ngaji nih. Qala wis ngedhawuh sapa As-Subki, Imam As-Subki. Wa ini stawaya. Nah, ini bagaimana jika pendapat itu kok setara, sama. Gitu ya. Nah, tadi Imam Al-Ghazali terakhir, jika kamu terjadi dua prasangka bimbang antara menikah lebih afdol atau uzub lebih afdol, maka mana yang lebih kuat menurut pendapat dan keyakinanmu? Ya, kalau sudah kuat, yang satu mengalahkan yang satu yang lainnya, misal menikah mengalahkan uzub, ya berarti mustahab, berarti la syakka, maka tidak ada keraguan-raguan iku maujud, ya, bahwa perkara menikah sesuai dengan keyakinanmu itu adalah perkara yang lebih afdal. Tetapi juga sebaliknya. Nah, itu tadi menurut Imam Al-Ghazali. Nah, ini menurut Imam As-Subki. Wa ini stawaya lan lamun podo. Wa ini stawaya lan lamun podo opo al-amroni.
dua perkara tadi itu kok kadarnya sama, fassalamatu mongko utawi kang selamat, ya, pendapat yang dianggap paling moderat dan dianggap paling aman, ya, iku fil uzubati, iku ing dalem tinggal nikah atau jomblo. Ini menurut Imam Tajuddin As-Subki. Seandainya dua perkara tadi itu kok kadarnya sama, 50-50, kemudian penyanamu, hatimu, kalbumu itu tidak ada satu mengalahkan yang lainnya, maka pilihan terbaiknya, ya, fassalamatu fil uzu. Nah, maka tindakan yang paling aman, tidak beresiko gitu maksudnya, milih jomblo. Sebab kalau tiba-tiba langsung khitbah Imelda gitu mang, ya, malam pertama berjalan dengan baik, malam kedua 1 minggu berjalan dengan baik, 1 bulan berjalan dengan baik, 40 hari jadi benih-benih, ada kehidupan di dalam alam rahimnya Imelda sebagai istrimu. Wah, itu resikonya top, bervariasi. Ya, kehidupan alam rahim sudah 4 bulan kemudian mulai dititipkan ruh. Wah, mulai banyak apa istilahnya, perempuan hamil itu nyidam. Kata Ki Demang, Imelda bilang, Mas, kayaknya dedek bayinya nyidam pingin es pisang hijau. Kata Ki Demang sambil beli jalan di pos, pasti ini permintaan dia sendiri, alasan aja itu dedek bayi. Itu usia 4 bulan. Usia 7 bulan, ada selamatan, ada walimahan itu kan, karena tiap pertama kali ditiupkan ruh. Ya, malaikat yang menjadi wakil Tuhan untuk menginspeksi alam rahim itu, wah Gusti laporan. Di perutnya di rahimnya Imelda ini ada kehidupan. Nah, ini kira-kira mau laki atau perempuan Gusti? Oh, lanang. Terus ini kira-kira rezekinya 1 triliun atau cuman 10.000 Gusti gitu. Gusti Allah bilang 1 triliun. Dicatat semua di usia yang keempat, pada saat usia kehamilan. Kemudian ada proses 7 bulanan, ya. Nah, selamatan itu mestinya di 4 bulanan. Ada 4 bulanan, ada 7 bulan itu kan karena memang usia kandungan sudah tua. Dan bisa kalau seandainya 7 bulan keluar itu tua sudah. Tetapi kalau masuk ke bulan ke-8 itu muda lagi, ya. Nunggu bulan ke-9. Setelah lahir Ki Demang, lahir, wah harus ke bidan. Jangan ke kiai. Orang mau lahir kok ke kiai, ke bidan dong. Ke bidan, ya. Ke bidan, bayar persalinan. Ya, mulai kamu beli popok, beli pampers, baru ukuran 1 terus. Lah kalau min taksirin nasl, untuk memperbanyak keturunan, lahir 1, susul adiknya lagi, setahun berikutnya adiknya lagi, terus 4. Kamu beli pampers ukurannya ada 4 ukuran. Nah, ketika dalam situasi yang seperti itu, kok kita tidak merasa sanggup untuk mengelola segala bentuk kehidupan atau proses pasca pernikahan, apakah itu justru akan menjadi afat, cobaan, atau justru menjadi faedah, maka yang paling aman adalah pendapatnya Imam Tajuddin As-Subki. Jadi status jomblo seperti yang dipilih oleh Ki Demang hari ini adalah status yang paling aman dan tidak ada resiko. Intaha. Rampung apa dawe Imam Tajuddin As-Subki. Wa hukiya 'anil Imam Abi Hanifah wa Ahmad wa Dawud. Wa hukiya lan den critake 'anil Imam Abi Hanifah saking Imam Abu Hanifah wa Imam Ahmad wa Imam Dawud. Beliau ini menceritakan apa wujubun nikah, ki apa wajib nikah, fima ing dalam perkara idza khafatat kalane wedi sapa man azina ing zina wa alaihi lan iku tetep ing atase wujubun nikah apa sapa jamaatun wong akeh
Sapa jama'atun para ulama min ashabis Syafi'i saking pira-pira murid Imam Asy-Syafi'i. Wa qala Imam Ahmad, Imam Abi Hanifah, kemudian Imam Abi Dawud mengatakan kewajiban untuk menikah bagi siapa? Idza khofa az-zina. Ya. Pendapat ini diamini atau diiyakan oleh para ashabus Syafi'i. Siapa ashabus Syafi'i? Santri-santrinya Imam Asy-Syafi'i atau Syafi'ian, para penganut mazhab Imam Syafi'i. Jadi ijma ulama Syafi'i, artinya murid-muridnya Imam Syafi'i, pengikutnya Imam Syafi'i mengatakan kalau kamu sudah bitauqoni nafsihi lil wat'i, keinginanmu sudah membabi buta untuk begini, tapi kok belum mampu, ya, maka menurut pendapatnya murid-murid Imam Syafi'i, nikah itu dianjurkan. Bahkan wajib jika tujuannya adalah untuk ghaddulil basar wa kasih syahwat, untuk menanggulangi tindakan atau perbuatan zina. Keterangan ini kan sebenarnya sudah sering kita dengar kan, cuman siapa yang menyampaikan itu kita jarang tahu. Nah, beruntung kita ngaji Syekh Abu Bakar Syato. Semua konsepsi fikihnya tentang mana yang lebih afdol antara uzub atau menikah itu di sini dituangkan oleh Syekh Abu Bakar Syato. Jadi kita tahu, ya, oh ternyata menurut imam ini begini, menurut imam ini begini. Ya saya yakin sampai semua pasti sudah mendengar tentang hukum-hukum ini, mana yang lebih afdol, gitu ya. Atau bagaimana cara mensikapinya, ya, bahwa nikah itu tujuannya adalah kasri syahwat wa ghaddun lil basar, itu kita udah tahu semua. Nah, tetapi di sini Syekh Abu Bakar Syato menukil beberapa pendapat ulama-ulama top, para mujtahid, mengatakan bahwa hukum menikah yang lebih afdal itu pada saat begini. Hukum menikah tidak afdal itu begini. Ada pilihan jomblo itu bagus ketika situasinya seperti ini. Bervariasi dan beragam pandangan-pandangan para ulama. Nah ini loh, produk ijtihad para ulama. Semua pasti ada ilatnya. Ada alasan yang paling mendasar kemudian memberikan sebuah fatwa atau konsepsi tentang hukum suatu perkara. Jadi tidak berangkat dari ruang kosong. Ada landasannya dari Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma para ulama, kemudian ada qiyas dan seterusnya. Nah, pendapat makolah para ulama ini penting. Kita sebagai seorang santri, hukum-hukum yang kayak gini itu harus kita itlakkan, harus kita omongkan, harus kita beritahukan. Ya, makanya pilihannya mau bagaimana? Ya sudah, kalau kita sudah tahu hukumnya, statusnya seperti ini, maka ketika melihat Ki Demang kok nanti di usia 40 sekian misal sudah menikah, alhamdulillah. Kalau seandainya belum, oh mungkin Ki Demang mengikuti pendapat imam ini, ya gitu loh. Kita menjadi orang yang sangat bijaksana. Karena sebelum menghukumi sesuatu kita tahu landasannya. Kita tahu imam siapa yang kita ikuti. Jadi iya ataupun tidak, lebih afdal atau lebih utama tergantung kepada siapa kita merujuk pendapat fikihnya. Mau enak pol kan? Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat variatif dan cukup beragam. Orang kok dihukumi di Al-Qur'an, begitu ngeluarin hadis ditanya hadisnya sahih apa dhaif. Ya. Padahal Imam Bukhari itu ashabu Syafi'i loh, itu ya. Ini menurut siapa itu? Menurut Imam Syafi'i. Ada nggak hadisnya? Hadis yang paling masyhur dan paling sahih itu adalah afshahul kitab ba'da Al-Qur'an sahihain. Ya. Kitab hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. Dua itu urut-urutannya kan. Padahal Imam Bukhari itu ashabus Syafi'i. Syafi'ian beliau itu, penganut mazhab Syafi'i. Kok moro-moro tekon? Mungkin pendapat Imam Syafi'i kok bisa, ya. Kok itu hadisnya ada nggak di kitab Sahih Bukhari? Ya kamu tahu ada nggak itu hadisnya, gitu loh. Nggak ngerti tekon. Nah, ini loh, produk ijtihad para ulama. Semua pasti ada ilatnya. Ada alasan yang paling mendasar kemudian memberikan sebuah fatwa atau konsepsi tentang hukum suatu perkara. Ya, kita tahu,
Ya, jadi tanya itu ada dua kemungkinan, karena memang benar-benar tidak tahu, atau karena memang dia tidak tahu tapi seolah-olah sok tahu. Berarti dia nggak ngerti bahwa dirinya sebenarnya tidak tahu. Maka berdebat dengan orang kayak begitu itu percuma. Nah, mujadalah yang seperti itu yang tidak diperbolehkan oleh para ulama. Akhirnya debatku kusir, padahal kusir itu sendirian. Kenapa debat kusir? Karena kusir ngobrol sama kuda nggak nyam. Nah, artinya nggak ada solusi, itu loh yang disebut dengan debat kusir. Kusir kalau debat sama kuda beda alam, ya itu gitu mang. Nah ini alhamdulillah ya kita bisa mengaji kitab ini sehingga tidak hanya kita belajar tentang konsep-konsep dasar tentang tasawuf, tetapi kita juga konsep-konsep dasar tasawuf yang dilandasi dengan konsep-konsep fikih. Sak bejo-bejone wong sampean iki. Allah ya karim. Wa qala fil awarifi inna hadha ta'arud. Pendapat yang berbeda-beda tadi itu. Wa qala lan wis ngedawu fil awarif ing dalam kitab Al-Awarif. Kitab Al-Awarif itu apa? Al-Jurjawi apa ya? Coba nanti minta tolong dicari ya, kalau nggak salah Al-Jurjawi. Al-Jurjawi. Kitab Al-Awarif. Wa qala lan wis ngedawu sapa ashabus Syafi'i fil awarif ing dalam kitab Al-Awarif inna hadza ta'arud ing sak temene iki pepenton ya perkara-perkara khilaf yang terlihat tadi itu, perbedaan para ulama mana yang lebih afdol dan mana yang tidak tadi itu, apakah nikah atau uzub yang lebih afdol. Nah, jadi perbedaan konsep ikhtilaful ulama itu rahmat bagi ummah itu ya begini nih ya. Kita tinggal pilih karena ada yang nanggung ya, ada yang nanggung. Ya, jadi ikhtilaful ulama itu menjadi rahmat bagi kita itu ya begini. Kita bisa mengambil pendapat yang sesuai dengan kadar kemampuan kita. Nah, di sini dikatakan wa qala fil awarifi dalam kitab Awarif in hadza ta'arud fi haqqi man faro tauqanuhu biroddin bardin wasalamin likamali taqwahu wa qahri hawahu wa illa fa fi ghairi hadzal rijali alladhi yakhafu alaihi alfitnata yajibun nikahu fi halit tauqani al mufriti. Wa qala al-musnadawu sapa ashabu Syafi'i fil awarif ing dalam kitab Al-Awarif inna hadza ta'arud ing dalam ing sak temene iki pepenton perbedaan yang tampak tadi itu fi hakiman ing dalam hakim menungso atau ing dalam hakim wong suci faro kang ngelonjak apa tauqanuhu membara apa tauqanuhu apa brontone man keinginan dia untuk menikah faro tauqanuhu kang membuncah apa tauqanuhu apa brontone man rasa dia ingin menikahnya ngerasa bardan ing adem wasalamin lan slamet likamali taqwahu krana arahe takwane man wa qahri hawahu lan nyegah hawahu ing hawa nafsu man wa illa lanamun ora fa fi ghairi hadzal rijali mongko iku tetep ing dalem liyane iki wong lanang alladzi kang yakhafu kang wedi sapa rijal alaihi ing ngatasi tauqon wedi al fitnata ing fitnah yajibu mongko wajib apa nikahu nikah fi hali tauqoni ing dalem nalikane teman-teman bronto, teman-teman rindu, teman-teman berkeinginan al mafruti kang banget. Jadi maksudnya begini ini. Pendapat-pendapat yang berbeda dari para ulama tadi itu ya, ketika seseorang keinginannya untuk menikah itu sudah membara ya, wa hakiman faro tauqanuhu bardan wasalam likamali taqwahu aman kok karena Ki Demang memiliki ketakwaan yang kuat. Jadi kadar ketakwaan dan keimanan Ki Demang itu tebal.
maka beberapa kali ada cobaan atau afat daripada pernikahan, insya Allah aman. Maka kalau seperti itu, ya, kemudian dia mampu qahril hawa, ya, kalau seperti itu maka dia diperbolehkan untuk menikah. Tetapi wa illa fa fi ghairi hadzal rijal, ketika keinginan itu berada pada orang yang tidak memiliki kadar ketakwaan yang tinggi dan dia tidak mampu untuk qahril hawa, ya, ngeker atau menjaga hawa nafsunya, ya, yang mana dia takut terhadap fitnah daripada pernikahan, ya. Oh bukan, yang mana dia takut karena rasa keinginannya untuk menikah itu menjadi sebuah fitnah atau cobaan, maka dia wajib untuk menikah. Ya, jadi begini kebalikannya. Seandainya kamu punya ketakwaan yang kuat, kamu mampu mengendalikan hawa nafsumu, kamu benar-benar rindu berat, tapi belum mampu secara finansial, maka kamu boleh untuk tidak menikah. Berbeda bagi kriteria seorang laki-laki punya keinginan kuat, kadar imannya tipis, duit tidak punya, maka tetap dia diwajibkan untuk menikah. Untuk apa? Untuk menghindari perbuatan zina. Nah itu maksudnya di sini, ya. Wal khilaful waqi'u, lan utawi perbedaan al waqi'u kang tumibo, perbedaan para ulama yang terjadi tadi itu, bainal a'immati ing dalam antarane piro-piro imam fi ghairi ta'iqi iku tetep ing dalam liyane wong kang bronto. Paham ya? Jadi perbedaan para ulama tadi itu, yang mana yang lebih afdol itu hanya berlaku khusus bagi orang-orang yang tidak punya keinginan untuk segera menikah. Itu loh, ya, perbedaan tadi itu. Perbedaan yang dikatakan oleh beberapa imam tadi itu, ya, antara mana yang lebih afdal atau tidak, itu adalah bersifat khusus perorangan bagi dia yang memang benar-benar tidak belum punya keinginan yang kuat untuk menikah. Nah itulah pokoknya, ya. Jadi sudah sangat jelas mana yang lebih afdol, mana yang tidak. Siapa pendapat yang mau kita ikuti, pendapat siapa yang mau tidak kita ikuti, boleh saja. Tetapi di akhir oleh Said Abu Bakar Syato di sini ditutup bahwa al khilaful waqi' bainal a'immah, perbedaan pendapat yang terjadi antara pemimpin tadi itu khusus fi ghairi ta'iq, bagi orang-orang yang belum punya keinginan yang kuat untuk masih kuat mengendalikan, itu loh maksudnya, ya, masih kuat mengendalikan. Nah itu, ini dikunci di sini, ya, dikunci di sini. Jadi ada dikemukakan beberapa pendapat, mana yang lebih kuat, mana yang tidak, mana yang afdal, mana yang tidak. Terakhir dikunci bahwa perbedaan-perbedaan para ulama tadi itu khusus bagi orang-orang yang memang belum punya keinginan kuat untuk menikah, alias masih kuat menahan titik-titik, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Li salamatid dunya khisalun arba'un, ghafrun li jahlil qaumi man'uka tajhala, wa takuna min saybil unasi ayisan, atau wa takuna ayisan min saybil unasi walaysat nafsika walisai binafsika lil unasi badila. Li salamatid dunya khisalun arbaun, kunci keselamatan dunia itu ada 4 perkara. Ghafrun li jahlil qaumi man ukata jahala, kamu memberikan maaf kepada orang yang memang bodoh atau belum mengerti tentang suatu hukum. Nah ini konsepnya adalah konsep bahwa kita tidak boleh memutus rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya wis lah dimaklumi wong karena dia belum tahu. Bagaimana menghadapi situasi dan menghadapi orang yang belum tahu itu, harus kita kasih tahu. Kalau sudah kita kasih tahu, berarti dia akan bisa menjalankan sesuatu yang penting. Sebab yang ngasih tahu adalah orang
penting. Sebab karena itu upaya untuk bisa tahu itu adalah upaya yang sangat contohnya seperti majelis ngaji seperti ini adalah upaya yang sebab yang ada dalam majelis ini semuanya adalah orang penting. Karena itu yang kita bahas selalu yang penting, yang tidak penting tetap itu tidak penting. Karena kita memang adalah orang penting, semuanya penting. Email dah penting. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizani wa muntal 'ilmi wa balaghur ridha wa zinatal 'arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizani wa muntal 'ilmi wa balaghur ridha wa zinatal 'arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizani wa muntal 'ilmi wa balaghur ridha wa zinatal 'arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizani wa muntal 'ilmi wa balaghur ridha wa zinatal 'arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizani wa muntal 'ilmi wa balaghur ridha wa zinatal 'arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizani wa muntal 'ilmi wa balaghur ridha wa zinatal 'arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizani wa muntal 'ilmi wa balaghur ridha wa zinatal 'arsy. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa walidayya. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Sekian walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.